Oke, halo semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Jam 8 Worldwide. Kembali bersama saya Irfan Rapsodi di segmen Oh, gitu ya. Seperti biasa, hari ini kita akan memberikan fakta-fakta yang tentunya akan mencengangkan dan ini akan abadi hingga akhir masa. Ini kebetulan style gue baru nih. Jadi kita agak cepak-cepak gitu ya. Kayak pas pampres lah. Ini bertujuan untuk kita harus adaptif dengan cuaca sekarang ya, dimana Jakarta sangat panas sekali. Tetapi per hari ini, 2 hari setelah saya potong rambut ini, cuaca menjadi hujan terus-menerus. Tapi tidak apa-apa, itu adalah pelajaran yang bisa kita ambil sebagai umat manusia. Jadi hari ini kita akan memberikan fakta-fakta lagi ya. Kurang lebih ada sekitar 500-an, cuman saya hanya milih 4 aja ya. 4 aja untuk hari ini. Semoga Anda senang mendengarkan dan menyimaknya sampai habis. Kita disclaimer dulu, kalau saya adalah saudara seiman dari Habib Nurmagomedov. Oke, send me location, send me location. Oke, untuk kita langsung masuk ke fakta yang pertama ya. Seperti biasa, kita ada buku. Sekarang sudah mengganti menjadi buku hitam. Buku hitam kehidupan. Nah, fakta yang pertama itu adalah gigi manusia itu sama kuatnya dengan gigi hiu. Nah, mungkin pasti pada baru banyak yang tahu kan. Masa iya sih bro, ya enggak sih? Jadi ini benar adanya ya. Kalau gigi manusia itu sama kuatnya dari gigi hiu dengan gigi hiu. Jadi kalau Anda di tengah laut digigit hiu, jangan takut, gigit aja balik. Gigit balik, hiunya nggak terima, ajak aja boxing kan. Ajak boxing, tertayang di YouTube. Udah gitu aja. Makanya mungkin kedepannya umat manusia jangan takut sama hiu karena gigi kita kuatnya sama kuatnya ya. Cuma nyalinya aja yang berbeda ya. Kalau hiu kan itu nothing tulus, gue gigit manusia selesai. Kita gigit hiu, berenang juga nggak bisa. Terus lu ngapain ke tengah laut nyari-nyari hiu? Gitu kan. Dan juga ya, hiu ini itu dekat dan lekat sekali dengan kita nih sebagai manusia. Apalagi kita hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya Anda hidup di komplek, suatu komplek atau apapun itu, hiu ini selalu ada. Hiuran warga, hiuran kebersihan, hiuran ormas, keamanan. Jadi itu pasti ada hiu. Dan ada satu lagi yang paling mencengangkan, itu hiu ini juga sangat menjadi ikonik dikarenakan salah seorang sepak bola dunia. Nah, itu kan tahu sendiri kan siapa? Ya betul, itu Maman Abdurrahman ya, selebrasi Maman Abdurrahman. Nah itu yang pertama ya, jadi gigi hiu itu lebih sama kuatnya dengan gigi manusia. Itu yang pertama, dicatat di kepala lu atau di jidat lu tulis sendiri silahkan. Nah yang kedua, itu kopi termahal di dunia. Nah mungkin Anda merasa kopi yang Anda minum sudah paling mahal di dunia, atau kopi di kafe-kafe sekarang ini Anda merasa itu mahal. Tidak asik, tidak kayak apaan aja. Jadi kopi termahal di dunia itu adalah namanya kopi Black Ivory. Jadi kopi Black Ivory ini itu berasal dari Thailand. Baca ya biar nggak salah. Jadi kopi Black Ivory ini difermentasikan dengan enzim pencernaan gajah. Nah kalau kita di Indonesia kan ada kopi luwak ya, yang dari kotorannya luwak. Nah kalau di Thailand itu ada kopi Black Ivory. Nah, kopi Black Ivory ini kalau dibanderol harganya itu per kilo itu harganya 10 juta. Sedangkan per cangkirnya itu adalah 480.000 dan memiliki rasa tidak terlalu pahit. Nah, lu generasi zaman sekarang, misalnya lu kantor di SCBD, lu jangan lu ngerasa duit lu banyak. Kalau lu ngopinya masih di Starbucks atau apa yang kafe-kafe menurut lu mahal. Kalau lu beneran pengen flexing,
biar dilihat kawan-kawan lu atau biar dilihat satu dunia, lu beli kopi Black Ivory satu cangkir 480.000, habis itu lu ngopi sebelah gajahnya sekalian. Jadi dia sambil buang air, lu ngopi, set, itu baru orang kaya. Ngasem lambung lu naik. Ke sini nih, asam lambung naik. Nah, kita lanjut ke nomor 3 ya. Fakta nomor 3. Ini kita kembali ke way back time, ke era 2000-an ya. Waktu saya sendiri waktu itu masih SD. Itu pasti pada ada yang tahu. Pasti pada tahu Teletubbies kan. Nah, Teletubbies ini itu diciptakan oleh Anne Wood dan Andrew Davenport. Nah, jadi di Tinky Winky ini, Teletubbies ini ada Tinky Winky, ada Dipsy, ada Lala, dan ada Nari, ada Ponari juga di situ. Kan dulu kalau kita nonton pasti ada matahari, set keluar ada muka bayi di situ. Nah itu bayinya kalau nggak salah udah punya anak lagi, udah punya bayi lagi. Nah mungkin bayinya dari bayi matahari Teletubbies tersebut itu sekarang menjadi bayi lagi untuk Pororo mungkin, atau misalnya yang sekarang lagi rame apa ya, kartun-kartun jam sekarang, mungkin dia misalnya bisa jadi bolanya Kapten Tsubasa gitu, ada mukanya gitu di sini. Mungkin ya, kita nggak tahu. Soalnya ini dinasti muka anak bayi. Nah, gue bukan itu faktanya ya. Gue cuma sharing aja. Nah, jadi ukuran asli dari Teletubbies ini itu berbeda-beda nih dari Tinky Winky CS ini. Jadi Tinky Winky ini yang berwarna ungu apa biru ya? Ini merupakan ini dia memiliki ketinggian sekitar 3 meter. Kalau Dipsy yang warna hijau itu 2,4 meter, Lala warna merah 1,9 meter, dan Po itu 2 meter. Po itu kalau nggak salah kuning ya, lupa deh. Nah, ini coba Anda bayangkan, kenapa Teletubbies ini udah suruh ikut aja main basket, atau misalnya main volley gitu kan. Masukin dia di timnas basket Indonesia. Bagus tuh, tingginya oke, 3 meter. Ya itu 3 meter setinggi siapa ya? Kayaknya pemain basket 3 meter tuh tinggi banget deh. Gitu. Walaupun nggak penting juga infonya ya. Cuma nggak apa-apa. Jadi Anda bayangkan betapa besarnya effort orang di balik kostum Teletubbies tersebut. Mungkin Anda merasa, ini apaan sih, ini kekanak-kanakan banget nih Teletubbies. Cuma lu bayangin lu jadi dia, bos. Mungkin dia dibayar nggak seberapa, tapi effortnya itu perjuangan untuk nyari susu untuk anaknya, ya mungkin ya. Nah, jadi kita harus respect dengan Teletubbies, kawan-kawan Teletubbies Tinky Winky CS ini, karena kalau Teletubbies kan pagi dia kerja sebagai Teletubbies, malam dia party, dia jadi Teletubbies ya nggak sih. Oke, ini itu fakta yang tentang Teletubbies. Sekarang kita ke fakta selanjutnya kan. Kita langsung ini ya, cepet. Fakta selanjutnya adalah ada satu kota di dunia itu dengan populasi hanya 1 orang saja. Nah, mungkin lu nggak percaya kan? Nggak mungkin nih, bohong nih, botak nih. Ini benar adanya. Jadi di kota di Amerika Serikat bernama Monowi, itu 2023 ini ya, populasinya hanya berisi 1 orang doang. Jadinya kalau kita saya boleh sedikit memberikan sejarahnya ya. Jadi kota Monowi ini berjaya pada tahun 1930-an. Total populasinya itu sekitar 150 orang. Nah, karena lambat laun berjalan, banyaknya generasi muda tuh akhirnya dia hijrah lah ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Per tahun 2000 ya, sensus penduduk itu menyatakan bahwa di kota Monowi tersebut hanya terdapat 2 orang saja, yaitu pasangan suami istri bernama, lihat dulu, bernama Rudy dan Elsie Ellier.
Nah, sayangnya pada tahun 2004, Om Rudi ini, Bapak Rudi ini meninggal. Jadi hanya menyisakan Ibu Elsie saja. Jadi Ibu Elsie ini nih, orang satu-satunya di kota Monowi tersebut. Dan uniknya adalah, dia ini merupakan wali kota juga di situ, dan ada beberapa hal-hal yang dia jalankan juga gitu, uh, sebagai suatu institusi pemerintah gitu, secara tidak langsung ya, soalnya kan dia doang sendiri lah, camat, lurah, RT, RW, dia juga wali kota, dia juga di situ. Nah, Ibu Elsie ini sekarang dia menjalankan sebuah bar di situ. Jadi buat banyak passerby itu, orang yang inilah, orang lewat, kayak orang yang lewat di kota Monowi, misalnya dia aduh haus nih atau lapar nih, nah biasanya dia tuh ke barnya Ibu Elsie ini gitu. Jadi ini menarik juga sih, gue juga baru tahu ya kalau ada kota isinya satu orang doang gitu. Mungkin ini ya, kalau kita berandai-andai ya, ada post apokalips gitu ya, misalnya setelah kiamat itu ada kehidupan baru. Nah, Ibu Elsie ini udah biasanya, gue udah biasa sendiri bertahun-tahun. Yang lainnya panik tuh pasti. Aduh gimana nih, gue harus ngapain nih? Ibu Elsie santai. Jadi itu pelajaran yang bisa kita ambil dari Ibu Elsie. Pada akhirnya kita semua akan sendiri. Jadi kalau Anda mempunyai orang-orang yang tersayang, sayangilah jantung kalian. Nah, kalau di Amerika kan ada Monowi. Kalau di sini ada yang hampir periode itu, jawabannya sendiri. Oke, jadi itu ya fakta-fakta di gitu ya episode kali ini. Pesan saya terakhir, jika ketiak Anda gatal, segeralah periksa ke dokter karena takutnya menjadi busuk. Itulah, semoga ini memberikan manfaat kepada kehidupan Anda, rekan-rekan Anda. Kalau dirasa ada fakta-fakta yang salah atau omongan saya yang kurang ajar, silahkan komen di kolom komentar ya, agar menjadi introspeksi bagi saya. Kalau tidak ada yang salah, ya udah, kita mau gimana lagi kan. Terima kasih semua, sampai jumpa lagi.